Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 832, Millennium Python Biskin. Karena Biskin telah meledakkan peletnya sendiri, ia dibunuh oleh mereka dengan mudah tanpa banyak perlawanan. Pria tua gemuk itu jatuh ke tanah dalam sekejap, lalu dia melirik mayat itu. Setelah memastikan bahwa Biskin tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dan jiwanya benar-benar terbunuh, sedikit kepuasan melintas di matanya. Dia menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada Liu Ming. Pedang terbang roh sejati Tuan benar-benar kuat. Karena kesalahan dalam menyalurkan arai, kami tidak membunuh Biskin ini dalam satu gerakan. Ini sangat memalukan. Ini semua adalah hal-hal sepele. Tidak peduli apa, kami masih berhasil. Liu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Tanpa susunan rantaiku, jangan pernah berpikir untuk menjebak kulit binatang kosong ini. Feng Qing mendengus meyakinkan. Liu Ming hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, kulit binatang rusa yang harum sekarang telah terbunuh. Setelah dia mendapatkan sebagian dari materi yang pantas dia dapatkan, dia siap untuk segera berpisah dengan mereka. Dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah saat ini. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu sedikit terbatuk dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, di tengah semak lebat dengan ketinggian orang di kejauhan, terdengar suara gemerisik. Tekanan spiritual yang luar biasa menyebar. Ini, Liu Ming terkejut. Dia segera melepaskan pikiran surgawi ke semak di sana, hanya untuk menemukan bahwa ada lubang hitam besar di kedalaman semak. Tekanan spiritual dan suara gemerisik semuanya berasal darinya. Pria tua gemuk itu juga sepertinya menyadarinya, lalu dia tiba-tiba mengeluarkan slip batu giok bertulisan seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan kaget. Sial, kita harus pergi sekarang. Aku tidak menyangka kulit binatang rusa yang harum ini begitu licik. Itu benar-benar membawa kita ke sini. Ini adalah area terlarang di lembah ular spiritual milenium. Lembah ini memiliki kulit binatang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dikatakan bahwa bahkan ada Millennium Python Biskin dari Real Pellet State tahap selanjutnya. Petik 2. Begitu lelaki tua gemuk itu berbicara, dia membuang jimat penyimpanan, menjauhkan kulit rusa yang harum dan terbang dengan cepat di atas awan putih. Binatang Millennium Python dari Real Pellet State tahap selanjutnya. Feng Qingmo juga menarik napas. Dia bahkan tidak mengambil marten ametis, dan dia buru-buru mengikuti lelaki tua gemuk itu dalam cahaya putih. Liu Ming mengerutkan kening, tetapi dia segera membuat gerakan dan berguling dalam cahaya pedang emas. Setelah beberapa saat, ratusan kulit ular hijau hitam seukuran ember air muncul dari semak-semak. Mata Biskin ini berwarna merah darah. Setelah melihat mereka bertiga melarikan diri ke udara, mereka juga terbang mengejar. Liu Ming melepaskan pikiran surgawi sambil terbang ke depan. Sebenarnya ada 5 negara pelet nyata. Bahkan ada satu piton yang lebih besar dengan pola hijau. Kultivasinya telah mencapai tahap Real Pellet State selanjutnya. Itu pasti Millennium Python Biskin yang disebutkan oleh lelaki tua gemuk itu. Pada saat ini, kulit ular ganas yang tak terhitung jumlahnya mengejar di belakang mereka di udara, beberapa meludahkan kabut beracun dan beberapa mengerang. Feng Qingmo dan lelaki tua yang agak gemuk itu rupanya juga menemukan kulit binatang ular di belakang. Mereka menggunakan semacam jimat percepatan. Dengan kilatan cahaya kuning, kecepatan mereka ditingkatkan. Mereka telah memisahkan jarak tertentu antara Liu Ming hanya dalam beberapa detik. Liu Ming mendengus dingin. Dia menyalurkan kekuatan spiritual murninya. Cahaya keemasan di bawah menjadi lebih terang, dan sepasang sayap perak muncul di belakang punggungnya. Setelah sekejap, dia maju dengan kecepatan tinggi juga. Pada saat ini, setelah Millennium Python Biskin mendesis, sekelompok ular mengumpulkan semua aura Biskin mereka sebagai satu, mengejar dengan kecepatan yang sama. Setelah seperempat jam, 2 pelangi kuning terbang di atas pegunungan terus-menerus. Penatua Huang, setelah menggunakan jimat roh surgawi, anak ini masih memiliki energi yang cukup untuk mengejar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bibir Feng Qingmo bergerak sedikit saat dia bertanya pada pria tua yang agak gemuk dengan transmisi suara. Hehe, mayat dari Void Biskin ada bersamaku, dia hanya bisa mendengarkan kita. Saya awalnya ingin menggunakan kulit binatang itu untuk menyingkirkannya, tetapi saya tidak berharap kekuatan spiritualnya lebih murni daripada para pembudidaya biasa.
Dia bahkan tahu beberapa teknik melarikan diri yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Karena kita tidak bisa melepaskannya, maka, tatapan licik melintas di mata lelaki tua gemuk itu. Penatua Huang benar-benar licik, saya hanya bisa mengakui kekalahan. Feng Qingmo juga mengubah sikap arogannya sebelumnya saat ini, menganggukkan kepalanya dengan senyum aneh. Pada saat ini, 300 meter dari mereka, cahaya pedang emas mendekat perlahan. Liu Ming sedang melihat dua lampu pelarian dengan tenang, tetapi sedikit keraguan melintas di kedalaman matanya. Beberapa mil di belakangnya, selain dari Millennium Python Biskin dan 3 ular Real Pellet State lainnya, ular lainnya telah lama pergi setelah menghabiskan kekuatan spiritual mereka. Pada saat ini, lampu pelarian Feng Qingmo dan Feng Qingmo sedikit melambat. Liu Ming mengepakkan sayap perak, dan dia muncul di samping mereka setelah kilatan cahaya kemasan. Adegan ini mengejutkan Feng Qingmo dan lelaki tua yang agak gemuk itu. Pak Liu, kami hanya peduli tentang berlari sekarang, hampir meninggalkan Tuan di belakang. Maaf jika Anda tersinggung. Pria tua gemuk itu buru-buru berkata kepada Liu Ming sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hanya saja Biskin di belakang benar-benar merepotkan. Sepertinya kita tidak bisa menyingkirkan mereka dengan cara biasa. Apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan mereka? Liu Ming bertanya dengan lemah. Karena Tuan Liu bertanya, saya benar-benar punya cara. Pria tua gemuk itu melihat aura Biskin yang bergulir di belakang, berkedip dan berkata begitu. Saudara Huang, tolong bicara dengan jelas. Liu Ming bertanya tanpa berpikir. Ini sangat sederhana. Arai air gelap yang saya gunakan untuk menjebak kulit binatang kosong sebelumnya, saya tidak menyimpannya saat kami pergi dengan tergesa-gesa sekarang. Mengapa kita tidak memimpin Biskin ini ke sana untuk menjebak mereka? Setelah itu, masalahnya sederhana, apakah kita ingin bertarung atau lari? Orang tua gemuk menyarankan demikian. Ini memang cara yang bagus. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Liu Ming ragu-ragu sejenak, lalu dia menyetujuinya. Penatua Huang sangat gembira saat itu. Dia segera menyapa Feng Qingmo dan berbalik ke arah lain. Feng Qingmo mengikuti tanpa berkata. Setelah Liu Ming melihat mereka dalam-dalam, dia juga mengikuti pelangi emas. Melihat ini, sekelompok ular di belakang secara alami mendesis dan mengubah arah mereka, masih mengejar tanpa henti. Sebuah suara bersiul. Dua lampu melarikan diri kuning dan satu emas muncul di atas arai air gelap yang mereka atur sebelumnya. Begitu lampu pelarian memudar, Liu Ming, pria tua gemuk, dan Feng Qingmo muncul. Akhirnya, kita di sini. Pria tua gemuk itu melihat ke tirai cahaya biru tua yang masih ada di bawah, dan dia berkata dengan lega. Sedikit kegembiraan juga muncul di wajah Feng Qingmo. Liu Ming tampaknya melihat sekeliling secara tidak sengaja. Pada saat ini, ada angin kencang di langit di belakang. Kulit binatang ular muncul satu demi satu. Yang terbesar bahkan meludahkan sinar air hijau tua beberapa mil jauhnya. Pada saat berikutnya, Liu Ming dan dua lainnya merasakan fluktuasi di atas mereka. Gugusan lendir hijau tua jatuh seperti badai hujan, menutupi semuanya di bawahnya. Kali ini, kulit pria tua gemuk itu benar-benar banyak berubah. Dia segera berbalik dan mengangkat lengannya, dan cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Perisai besi hitam muncul dan berubah menjadi ukuran 90 meter. Itu dibungkus oleh gumpalan kabut hitam, dan itu melindungi mereka semua di dalamnya. Suara gemuruh datang. Gugusan lendir hijau tua dan kabut hitam menghilang bersama setelah mereka bersentuhan. Tuan muda, jangan panik. Sekarang kita telah kembali ke arah ini, selama kita menjebak Millennium Python Biskin, itu tidak bisa lepas dengan mudah. Kita mungkin bisa membunuhnya. Pelet Biskinnya bahkan lebih berharga. Anda dua hanya harus berurusan dengan ular lainnya. Aku punya cara untuk menahan kulit binatang Millennium Python ini sendirian. Pria tua gemuk itu berteriak. Pada saat ini, ada suara ledakan yang teredam. Perisai besi besar terkorosi saat retakan muncul. Lendir hijau tua menghujani. Racun dari kulit binatang Millennium Python benar-benar luar biasa. Pria tua gemuk itu tampak murung. Dia segera merobek jimat emas, dan lapisan tirai cahaya keemasan terbentuk di sekelilingnya. Liu Ming menyipitkan mata dan mengambil kesempatan untuk memberi isyarat. Gas hitam meluncur keluar dan mengembun menjadi beberapa tentakel hitam untuk menangkis racun yang jatuh. Feng Qingmo mengeluarkan kipas bulu putih sekali lagi. Saat dia mengipasi,
Aroma harum menyebar bersama dengan angin kencang, berubah menjadi dinding angin yang menghalangi racun. Bab 833, Pengkhianatan. Pak Liu, setelah masalah selesai, saya akan menawarkan setengah dari kulit rusa yang harum. Jika Anda memiliki sarana apapun saat ini, jangan ragu untuk menggunakannya. Liu Ming tiba-tiba mendengar suara berat pria tua gemuk itu. Dia meliriknya, dan dia melihat bahwa Penatua Huang sedang duduk bersila di udara untuk menopang tirai cahaya kemasan. Dia terus mengubah gerakan untuk meluncurkan simbol di tirai cahaya biru di bawah. Dengan puff, tirai cahaya biru berkedip dan menghilang seolah-olah tidak ada apa-apa di sana sebelumnya. Saat berikutnya, lelaki tua gemuk itu berhenti membuat gerakan, mengeluarkan sepotong daging dari kulit rusa yang harum dan melemparkannya ke arah air gelap di bawah tanpa ragu-ragu. Melihat ini, mata Liu Ming berkedip. Sebelum dia bisa berpikir, dua kulit binatang ular real pellet stat menerkamnya. Sebelum dua biskin ular mencapainya, semburan kabut beracun datang dengan aura biskin yang mengepul. Setelah Liu Ming mencium bau amis di hidungnya, dia melepaskan pedang terbang emas kecil dan mengubahnya menjadi pelangi emas sepanjang 30 meter. Swoosh swoosh swoosh. Petik 2. Setelah beberapa kilatan cahaya keemasan, cahaya pedang memotong skala satu kulit binatang ular yang tampaknya tebal. Setelah ular itu meraung, ekor ular raksasa itu menghantam cahaya pedang seperti palu yang berat, menjatuhkannya. Namun, ekor dan tubuh ular itu juga terkoyak. Pada saat ini, kulit binatang ular lain menggigit Liu Ming dengan ganas. Liu Ming berubah menjadi tiga fantasi dan terbang kembali, lalu dia mengingat pedang itu. Biskin ular berdarah lain tiba-tiba menyemburkan racun pada fantasi Liu Ming. Liu Ming berada dalam pertempuran yang sulit dengan dua biskin ular real pellet stat. Di sisi lain, sementara sosok Feng Qingmo berkedip-kedip, dia melambaikan kipas bulu putih di satu tangan dan di sisi lain, tumpukan jimat diluncurkan ke satu kulit binatang ular dalam cahaya warna-warni. Mereka berada di jalan buntu untuk sementara waktu. Biskin Millennium Python itu berputar di kejauhan. Itu melirik bola-balik pada pria tua gemuk dan daging dari kulit rusa yang harum di arah air gelap dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, tubuh piton biskin melintas dengan cahaya hitam. Tubuhnya melompat keluar, melintasi jarak beberapa mil dengan semacam kekuatan magis, dan menyerbu ke dalam barisan. Membuang, kulit binatang piton menggulung dan menggigit daging kulit binatang rusa yang harum ke dalam mulutnya. Selamat datang. Pria tua gemuk itu sangat gembira ketika dia melihat ini. Dia mengubah gerakannya, dan 7 lapis tirai cahaya biru muncul di sekitar kulit binatang Millennium Python setelah kilatan cahaya biru. Pada saat berikutnya, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tirai cahaya biru. Mereka terjalin dan membentuk danau biru yang menutupi kulit binatang Python Millennium. Namun, arai air gelap digunakan sekali. Meskipun masih ada kekuatan spiritual di dalamnya, kekuatannya tidak sebagus sebelumnya. Jumlah air danau yang diubah kurang dari, itu tidak bisa mengisi arai sama sekali. The Millennium Python Biskin telah mengembangkan kecerdasan karena dapat berkultivasi ke real pellet stat. Ia tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap, lalu ia meraung dan menyemburkan kumpulan racun hijau tua. Sebuah ledakan suara bersiul. 3 lapis tirai cahaya biru ditembus oleh racun hijau tua. Lubang berukuran setengah kaki terlihat jelas. Jelas, arai tidak bisa menahan kulit binatang piton ini lama. Ketika lelaki tua gemuk itu melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia mulai melantunkan dan menyemburkan 7 rune abu-abu berturut-turut. Setelah rune abu-abu ini berputar di udara, mereka jatuh ke tirai cahaya biru satu demi satu. Pada saat yang sama, Feng Qingmo telah memaksa kulit binatang ular itu sedikit demi sedikit dengan meluncurkan bilah angin putih sepanjang beberapa kaki. Meletus. Pria tua gemuk itu berteriak keras setelah mengirim suara ke Feng Qingmo dengan bibirnya sedikit bergerak. Rune abu-abu muncul di 7 lapisan tirai cahaya biru, dan mereka berkelebat liar sebelum meledak terpisah, mekar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Dalam sekejap, sinar matahari biru yang terik muncul dari tempat susunan semula. Kekuatan spiritual yang merajalela menyapu ke segala arah. Apakah itu batu atau pohon, mereka semua terbelah. Semua jenis burung dan binatang buas di daerah terdekat melarikan diri dengan cepat. Sebelum cahaya biru menghilang, Feng Qingmo tiba-tiba meninggalkan kulit binatang ular di depan dan melompat di atas barisan.
Dia melambai dan meluncurkan pagoda hitam dengan ujung yang tajam. Itu berubah menjadi pagoda raksasa dari selusin cerita dan jatuh lurus ke bawah. Boom! Petik 2. Pagoda hitam itu menghantam tanah dengan keras, mengguncang seluruh lembah dengan keras. Pagoda kunci roh ini adalah prototipe senjata ajaib yang ditempa oleh tetua kami. Begitu seseorang terjebak, mereka yang berada di bawah negara surga tidak dapat melepaskan diri darinya. Feng Qingmo tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tetapi setelah hanya beberapa detik, gelombang lampu hijau melintas di bawah pagoda hitam. Seluruh pagoda besar bergetar sedikit di tengah suara gemuruh. Mustahil. Feng Qingmo terkejut. Ketika dia akan melemparkan seni mistik lainnya, kulit binatang ular real pellet state yang telah dipaksa kembali menyemburkan kabut berbisa ke arahnya lagi. Feng Qingmo tidak punya pilihan selain melambaikan kipas bulu lagi dan bertarung dengan kulit binatang ular lagi. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu hanya bisa melemparkan serangkaian simbol ke pagoda besar, membuat permukaan harta karun ini berkedip. Kekuatan besar yang melonjak dari bawah ditentang. Namun meski begitu, pagoda besar itu perlahan didorong ke atas dari kedalaman tanah. Suara keras. Seluruh pagoda hitam akhirnya terlempar oleh lampu hijau di bawah, dan kepala besar dari kulit binatang Millennium Python melintas di lampu hijau. Pak Liu. Melihat ini, lelaki tua gemuk itu berteriak dengan liar. Di sisi lain, Liu Ming diam-diam mengawasi pergerakan biskin Python Millennium. Mendengar ini, dia melompat dan langsung bergabung dengan cahaya pedang emas di udara. Setelah berputar-putar di udara, dia memaksa mundur dua biskin ular sebelum melonjak ke bawah di Millennium Python biskin. Kulit binatang Millennium Python di bawah pagoda hitam menjerit, lalu cahaya pedang emas menembus lehernya, meninggalkan lubang berdarah berukuran beberapa kaki. Millennium Python biskin meratap di bawah rasa sakit. Ini melepaskan semburan lampu hijau dan terbang. Melihat ini, 3 biskin ular real pellet state lainnya juga melarikan diri setelah mendesis. Di udara di dekatnya, cahaya keemasan memudar, dan Liu Ming muncul memegang pedang emas. Dia melihat Millennium Python biskin yang melarikan diri dengan wajah pucat, dan dia tidak bermaksud mengejarnya. Melihat Millennium Python biskin ini terbang, lelaki tua gemuk itu menghela nafas lega, dan dia juga tidak mengejar. Feng Qingmo mengguncang kipas bulu di tangannya dan melihat sosok jauh dari Python biskin. Ekspresi serakah muncul di wajahnya, tetapi dia segera mengingat sesuatu dan tetap di tempat setelah mengerang. Python ini layak menjadi biskin 10.000 tahun. Ledakan dari arai air gelap yang dirantai hanya bisa melukai kulitnya. Pagoda kunci roh hanya bisa menekannya selama beberapa detik. Itu hanya lari setelah Liu Ming merusaknya dengan tubuh dan fusi pedang. Dapat dilihat bahwa kekuatan kulit binatang ini jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan jika mayat dan pelet biskinnya tidak ternilai harganya, itu tidak sebanding dengan risiko mereka untuk memburu. Setelah Millennium Python biskin dan biskin ular lainnya akhirnya menghilang di cakrawala, Liu Ming berbalik dan berbicara kepada lelaki tua gemuk itu. Oke, biskin ini akhirnya mundur. Tanpa basa-basi lagi, tolong keluarkan sisa material biskin yang kosong. Aku akan pergi setelah mendapatkan porsiku. Sepertinya Tuan Liu masih meragukan saya, tapi tidak apa-apa. Karena Anda berencana untuk pergi sekarang, saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Namun, Millennium Python biskin baru saja pergi, jadi lebih baik berhati-hati agar tidak kembali lagi. Penatua Huang terkejut ketika dia mendengar kata-kata Liu Ming, tetapi dia masih menyetujuinya sambil tersenyum. Kemudian, lelaki tua gemuk itu mengeluarkan jimat penyimpanan dan langsung melemparkannya ke Liu Ming. Liu Ming melambaikan satu tangan, dan jimat penyimpanan terbang ke arahnya. Ketika akan jatuh ke tangannya, matanya menjadi dingin saat dia menjentikkan jimat penyimpanan kembali ke lelaki tua gemuk itu lagi. Penatua Huang buru-buru membuat gerakan karena terkejut. Boom! Petik 2. Jimat penyimpanan mekar menjadi semburan cahaya merah di udara. Pada saat yang sama, Liu Ming mendengar suara suram Feng Qingmo di telinganya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menyempit. Semburan panas merah bergegas ke wajahnya. Api merah kecil tiba-tiba muncul di udara. Dalam sekejap, dia terjebak dalam jaring api yang diubah oleh api merah kecil. Arai api pantom tak terlihat. Liu Ming mengangkat alisnya dan menatap Feng Qingmo dan lelaki tua gemuk itu dengan dingin. Dia meluncurkan bayangan tinju hitam ke jaring api merah. Puff! Petik 2 titik. Sebelum bayangan tinju menyentuh jaring api merah,
itu menghilang menjadi gumpalan gas hitam. Pak, Liu? Oh tidak, aku harus memanggilmu Liu Ming sekarang. Meskipun set arai api pantom tak terlihat ini diatur dengan tergesa-gesa dan kekuatannya adalah dari kekuatan aslinya, Anda tidak dapat menghancurkannya dengan mudah dengan saya mendukungnya. Pria tua gemuk itu mengubah gerakan dan menatap Liu Ming sambil tersenyum. Bab 834, Perintah Mistik Iblis. Begitu Liu Ming mendengar pihak lain memanggil nama lengkapnya, wajahnya berubah suram. Dia menggerakkan tangannya dan meluncurkan selusin bayangan tinju hitam. Namun, suhu tinggi dari api merah mengubahnya menjadi gumpalan gas hitam sebelum bayangan tinju menyentuh jaring api. Liu Ming, satu teratas dari konvensi Tianmen, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Apakah itu pedang terbang roh sejati Anda atau penjara neraka naga macan, semuanya luar biasa. Anda dapat dengan mudah membunuh binatang real pellet state dengan kekuatan tahap kristalisasi selanjutnya. Namun, bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang hebat, kamu hanya bisa mati di tanganku. Feng Qingmo telah menyingkirkan penampilan arogan aslinya, dan dia berkata dengan wajah tegas. Liu Ming mendengus dan membuat gerakan. Gas hitam keluar darinya. Setelah beberapa naga kabut hitam mengembun di belakangnya, dia tiba-tiba tersandung tanpa alasan, dan dia tampak terkejut. Bang bang bang, semua naga kabut meledak. Hehe, mengapa Tuan Liu terlihat seperti kamu dalam keadaan buruk? Apakah kekuatan spiritualmu tidak mencukupi? Melihat penampilan Liu Ming, pria tua gemuk itu terus bertanya sambil tersenyum. Tidak mungkin, saya diracun. Kapan Anda melakukannya? Saya selalu sangat berhati-hati terhadap Anda dua. Liu Ming mengguncang tubuhnya beberapa kali sebelum berdiri diam. Dia bertanya dengan kaget. Pada saat ini, wajahnya jelas lebih pucat dari sebelumnya, dan gas hitam yang keluar menjadi jauh lebih tipis. Dan sementara dia bertanya, dengan satu tangan di dadanya, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Simpan di dalam. Sudah terlambat untuk berpikir tentang menjaga dari racun ini. Jangan khawatir, saya akan memberi tahu Anda bagaimana Anda mati. Wangi kipas bulu putihku hanya bisa membingungkan biskin biasanya, tetapi tidak mengandung racun, tetapi jika harum ini dicampur dengan aroma biskin rusa yang tidak berwarna dan tidak berasa, ia dapat berbaur menjadi aroma khusus. Tidak hanya itu tidak berwarna dan hambar, itu juga akan melemahkan indera orang yang diracuni dan dengan cepat merusak kekuatan spiritualnya. Ketika Anda kembali ke sini untuk kedua kalinya, Anda telah diracuni oleh racun khusus saya tanpa mengetahuinya. Feng Qingmo memandang Liu Ming, yang auranya menjadi lebih lemah, dan dia akhirnya mengatakan semuanya sambil tertawa. Liu Ming tampaknya tidak mau percaya bahwa apa yang dikatakan pembudidaya berpakaian putih itu benar. Begitu dia mendengar itu, dia langsung meraung, berubah menjadi tiga bayangan identik dan keluar dari jaring api dengan gas hitam yang bergulir. Sebelum tiga pantasem mencapai jaring api, berbagai bila angin, bola api, dan es diluncurkan ke jaring. Pak Liu, usahamu hanya akan sia-sia. Setelah lelaki tua gemuk itu bergumam, dia mengubah gerakannya. Bas, jaring api bersinar terang, dan rune sebening kristal muncul di permukaan. Semua mantra yang mengenai rune semuanya dibatalkan dalam sekejap. Liu Ming, yang melakukan serangan mantra yang begitu ganas, tampaknya telah kehabisan jejak terakhir dari kekuatan spiritual di tubuhnya, dua pantasem lainnya semuanya dihilangkan. Fantasi terakhir baru saja runtuh, tetapi dia masih bertanya kepada mereka dengan mata dingin. Saya tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Anda, mengapa Anda ingin menjebak saya seperti ini? Aku tidak dendam padamu, tapi salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung sekte mistis iblis. Mereka telah mengeluarkan Demon Mystic Order. Pria tua gemuk itu terkejut melihat Liu Ming masih begitu tenang, tetapi dia masih berkata perlahan. Ordo Mistik Iblis. Mata Liu Ming tampak berkedip karena terkejut. Hehe, kamu mungkin tidak tahu itu, Demon Mystic Sect dan Golden Jade Sect kami memiliki hubungan yang baik. Di antara murid-murid sekte mistis iblis, semua orang tahu namamu. Grand Elder Wu Guang dari Demon Mystic Sect bahkan mengeluarkan Demon Mystic Order masuk dan keluar dari sekte tersebut. Dia mengatakan bahwa dia menukar hidupmu dengan senjata ajaib sungguhan untuk membalaskan dendam cucunya. Sekarang Anda sendiri yang datang kepada kami, Anda tentu saja tidak bisa menyalahkan kami karena kejam. Feng Qingmo mencibir sebentar, dan dia mengungkapkan semua alasannya.
Aku tidak menyangka bahwa Sekte Giok Emas yang terkenal ternyata adalah pengikut dari Sekte Mistis Iblis. Ini memang kejutan besar bagi saya. Jika saya sedikit lebih berhati-hati, kalian tidak akan mendapatkan saya dengan mudah. Liu Ming di jaring api menghela nafas setelah mendengar semua ini, dan dia segera menutup matanya dan berhenti berbicara. Melihat ini, Feng Qingmo tertawa liar, menjentikkan kipas bulu di tangannya dan ingin bergerak sendiri, tetapi dia dihentikan oleh lelaki tua gemuk itu. Penatua Huang, apa yang kamu lakukan? Orang ini sekarang terperangkap di Crimson Flame Array oleh kami. Bahkan jika tubuh fisiknya kuat, hanya masalah waktu sebelum dia berubah menjadi abu. Saya hanya ingin menghemat waktu untuk kita. Feng Qingmo menjadi sedikit tidak puas. Tuan muda tidak perlu pergi ke sana. Lebih baik membiarkan saya menghabiskan kekuatan spiritual saya untuk membakarnya menjadi abu. Lagi pula, kekuatannya tidak lemah. Mungkin dia masih memiliki cara rahasia untuk melarikan diri dari ini. Jika dia menggunakannya untuk binasa bersama denganmu, maka itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Pria tua gemuk itu sedikit mengernyit dan mengirim transmisi suara. Meskipun Liu Ming di jaring api tampaknya tidak memiliki perlawanan, pria tua gemuk itu masih memiliki firasat buruk untuk beberapa alasan. Karena Penatua Huang sangat berhati-hati, aku akan mendengarkanmu kalau begitu. Feng Qingmo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia melihat Liu Ming, yang duduk diam di tengah jaring api dan berkata sambil tersenyum. Tuan muda sekte, yakinlah. Setelah lelaki tua gemuk itu mencibir, dia mengeluarkan bendera merah tua beberapa inci. Itu tumbuh hingga ukuran 8 kaki saat dia melantunkan. Dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam bendera dan mengetuk jaring api. Boom! Petik 2. Setelah bendera merah menyala, seberkas cahaya merah diluncurkan ke jaring api. Segera, jaring api bergetar, dan itu pecah dengan sendirinya, berubah menjadi awan api merah yang tak terhitung jumlahnya yang berguling-guling. Di awan api, teks kristal merah yang tak terhitung jumlahnya berkedip samar, dan mereka berubah menjadi lautan api dan berguling ke tengah, mencoba mengubah Liu Ming menjadi abu. Melihat ini, Feng Qingmo segera menunjukkan ekspresi puas. Di bawah pukulan tetua Huang, Liu Ming pasti tidak bisa bertahan. Pada saat yang sama, Liu Ming tiba-tiba membuka matanya ketika dia melihat api mencapai tubuhnya. Dia tersenyum pada mereka melintasi lapisan api. Pria tua gemuk itu tercengang. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, Liu Ming di lautan api tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan meledak. Cahaya terang dan ledakan keras langsung memadamkan sebagian besar api. Puff, bendera merah tua lelaki gemuk itu putus dari tengah dalam sekejap, dan dia menyemburkan darah dengan wajah pucat. Di bawah mundurnya barisan, itu menyebabkan cedera parah padanya. Feng Qingmo terkejut. Dia segera melambaikan kipas bulu. Embusan angin melonjak keluar dan menghapus sisa cahaya keemasan dan api. Akibatnya, tidak ada sosok di tempat Liu Ming awalnya, hanya ada jimat emas pucat yang perlahan jatuh ke bawah. Itu adalah jimat prajurit sorban kuning yang telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, di belakang Feng Qingmo, sosok hitam samar muncul dari bawah tanah, dia sebuah telapak tangan yang penuh dengan sisik hitam ungu menembus aura pertahanannya dari punggungnya. Puff! Petik 2. Feng Qingmo hanya merasakan hawa dingin di dadanya, lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di dadanya dengan tak percaya. Hatinya digali. Tidak, Feng Qingmo berteriak, dan dia ingin berbalik. Namun, sosok di belakangnya meremas hati di tangannya. Di sisi lain, kepala harimau hitam muncul dengan raungan, dan langsung menghancurkan jiwa Feng Qingmo. Tuan muda yang malang dari Sekte Giok Emas, meskipun dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia mati begitu saja. Sosok ini secara alami adalah Liu Ming yang anehnya hilang sebelumnya. Ternyata Liu Ming tidak pernah benar-benar mempercayai mereka sejak awal kerja sama. Ketika lelaki tua gemuk itu meledakkan barisan, dia mengubah prajurit sorban kuning menjadi penampilannya sendiri, dan dia menyembunyikan dirinya di bawah tanah dengan menggunakan momentum yang luar biasa untuk meledakkan barisan agar tidak terdeteksi oleh pikiran surgawi mereka. Ketika perhatian mereka tertarik oleh avatar sorban kuning, dia membuat serangan mendadak dari bawah tanah. Adapun harum tidak berwarna dan tidak berbau, meskipun kuat, dengan kekuatan fisik tirani saat ini, dia bisa menekannya setelah minum pil detoksifikasi dan menunda beberapa waktu. Kemudian,
Liu Ming membunuh Feng Qingmo dengan gerakan cepat ketika jimat emas muncul di barisan. Ketika lelaki tua gemuk itu terlihat jelas, sudah terlambat. Tuan Sekte Muda, mata pria tua gemuk itu dipenuhi dengan kebencian. Dia meraung dan meledak menjadi api emas. Ledakan suara berderak datang setelah itu. Sosoknya melonjak hingga 6 meter saat tekanan spiritual dari tahap menengah Real Pellet State menyebar tanpa syarat. Dia melambaikan satu tangan dan meluncurkan hantu tinju emas yang tak terhitung jumlahnya ke Liu Ming. Bab 835, Kantong Pedang Atribut Void, Bagian 1. Ekspresi Liu Ming bergerak. Pria tua gemuk ini, yang memiliki skema yang dalam dan sangat mahir dalam menggunakan arai, secara tak terduga adalah pembudidaya fisik tahap menengah Real Pellet State. Namun, karena lawan telah mengadopsi sarana pembudidaya fisik, dapat dilihat bahwa tidak ada susunan lain yang diatur di dekatnya. Pikirannya berubah dengan cepat. Tanpa berhenti dalam gerakannya, sepasang sayap muncul di belakangnya sebelum bayangan tinju tercapai. Setelah sayapnya mengepak, dia terbang dalam cahaya perak. Bayangan tinju emas menghantam tanah di bawah. Sebuah ledakan suara gemuruh. Setelah semburan pasir dan batu yang berterbangan, cahaya keemasan memudar dan lubang besar berukuran 30 meter muncul di tanah. Berlari, Liu Ming berteriak dan menjentikkan lengan bajunya di udara. Setelah ledakan suara siulan, pelangi emas sepanjang 30 meter meluncur. Meskipun lelaki tua gemuk itu tahu bahwa pedang Void Liu Ming sangat kuat, ketika niat pedang melonjak ke arahnya, dia masih terkejut. Dia menggunakan palu hitam untuk memblokir di depannya. Bang! Petik 2. Setelah tabrakan sengit antara cahaya pedang emas dan palu hitam raksasa, cahaya keemasan dan gas hitam terjalin di udara, meledak menjadi percikan api yang menyilaukan. Pada saat ini, dengan kepakan sayapnya, Liu Ming menghilang di udara lagi. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu melepaskan palu hitam raksasa, berbalik, dan melemparkan pukulan. Hampir pada saat yang sama, Liu Ming yang muncul dengan gelombang fluktuasi ditangkap oleh pukulan itu. Puff! Petik 2. Liu Ming, dihancurkan oleh tinju emas dan berubah menjadi awan kabut hitam. Ini ternyata hanya bayangan. Ketika lelaki tua gemuk itu bereaksi, Liu Ming lain muncul di sampingnya dengan gelombang fluktuasi dan meluncurkan selusin pukulan dengan kedua tangan. Pria tua gemuk itu terkejut. Dia terbang kembali dan menyemburkan piringan kuning yang berubah menjadi lapisan tirai kuning tebal di sekelilingnya. Bayangan tinju hitam menerobos tirai kuning seperti badai. Suara gemuruh datang. Tirai cahaya kuning pertama bergetar, lalu bergetar hebat, itu jelas tidak bisa bertahan lama. Bunyi keras, bang. Petik 2. Hanya dalam 3 detik, tirai kuning runtuh. Dalam sekejap, bayangan tinju yang padat menghantam lelaki tua itu dengan keras. Bagaimana bisa? Di bawah kengerian lelaki tua gemuk itu, dia segera menendang kakinya ke tanah dan mundur sejauh belasan meter sebelum nyaris tidak bisa memposisikan dirinya kembali. Aura pelindungnya hanya memiliki lapisan tipis di bawah rentetan. Pada saat ini, sosok Liu Ming menghilang lagi. Setelah hanya 1 detik, serangkaian 3 bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Dia menjentikkan 10 jarinya dan meluncurkan gelombang ki pedang emas. Pria tua gemuk itu terkejut. Tapi bagaimanapun juga dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap menengah Real Pellet State, jadi dia menjawab tanpa berpikir. Dia membuat gerakan, dan teratai emas muncul dan membungkus tubuhnya. Itu memblokir bayangan tinju dan terbang menjauh. Penatua Huang dari Sekte Giok Emas menyadari bahwa Liu Ming sangat kuat dan dia terluka parah, jadi dia pergi tanpa repot-repot mengambil senjata spiritual palu hitam. Bukankah sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang? Liu Ming mengeluarkan suara dingin dan melambaikan satu tangan. Pedang emas kecil itu bergetar di udara dan mengejar lelaki tua gemuk itu dalam cahaya pedang emas sepanjang 20 meter. Setelah awan cahaya bintang putih mekar di permukaan cahaya pedang, itu berakselerasi dan menghilang dengan ledakan. Ketika cahaya pedang emas muncul kembali, itu sudah 9 meter di belakang lelaki tua gemuk itu. Pria tua gemuk itu hanya merasakan pedang ki yang luar biasa mengejar di belakangnya. Dalam keterkejutan, dia mengeluarkan beberapa jimat dan mengubahnya menjadi lapisan tirai tipis untuk membela diri. Puff puff puff. Petik 2 titik. Cahaya pedang hanya bergetar sedikit, lalu menembus tirai cahaya dengan momentum yang tak terhentikan. Wah, beraninya kau, ah. Petik 2. Pria tua gemuk itu berteriak beberapa kali. Meskipun dia mati-matian membuang beberapa senjata spiritual pertahanan,
semuanya dihancurkan oleh cahaya pedang yang lebat dalam sekejap. Setelah teriakan lain, tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian dan jatuh. Bahkan jiwa di dalamnya hancur oleh cahaya pedang, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Bang! Petik 2. Ketika tubuh pria tua gemuk yang dimutilasi itu jatuh ke tanah, sosoknya sudah kembali ke penampilan aslinya. Begitu cahaya pedang memudar di langit, Liu Ming muncul kembali. Setelah mengkonfirmasi kematiannya dengan pikiran surgawi, dia dengan tenang mengambil pedang emas kecil dan jimat prajurit serban kuning. Kemudian dia muncul di sebelah mayat lelaki tua gemuk itu, mengambil gelang penyimpanan yang sangat indah dan meluncurkan bola api untuk membakar tubuh itu menjadi abu. Ketika dia melepaskan pikiran surgawi ke dalam penyimpanan, dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Sekte Giok Emas ini layak menjadi sekte sejarah puluhan ribu tahun dengan sumber daya budidaya yang kaya. Selain mayat binatang rusa yang harum dan banyak senjata spiritual, semua jenis ramuan spiritual, pil, dan jimat juga tak terhitung jumlahnya. Batu roh di dalamnya juga menumpuk seperti gunung. Seharusnya kira-kira memiliki 30 juta. Keuntungan ini cukup banyak. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mayat Feng Qingmo di sisi lain, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Bahkan seorang tetua sekte memiliki kekayaan seperti itu, belum lagi Feng Qingmo, yang adalah tuan muda sekte. Setelah itu, dia juga mengambil gelang penyimpanan Feng Qingmo dan memindainya dengan pikiran surgawi. Benar saja, orang ini sangat kaya. Batu rohnya saja tidak kurang dari 30 juta, dan berbagai ramuan spiritual, jimat, senjata spiritual, dan bendera formasi tidak terhitung jumlahnya. Liu Ming secara alami mentransfer semua hal ini ke dalam cincin Sumeru. Namun, saat dia memindahkan semua batu roh, dia menemukan kotak brokat ungu samar yang indah di bawah tumpukan batu roh. Dengan gerakan di hati Liu Ming, dia segera mengeluarkan kotak brokat. Setelah membukanya, dia menemukan slip batu giok putih tergeletak di dalamnya. Apa yang perlu disembunyikan begitu diam-diam? Dengan sedikit keraguan, Liu Ming meletakkan slip batu giok di dahinya dan membaca dengan pikiran surgawi. Resep pil tempering tulang jingang. Setelah hati Liu Ming terkejut, dia sangat gembira. Omong-omong, itu bukan pertama kalinya dia mendengar tentang obat mujarab ini. Ketika dia adalah murid luar, penggarap jahat, Master Jade Bonzen, memberinya hadiah dengan ramuan ini. Ramuan ini sangat misterius. Bisa jadi dengan periode kristalisasi dan bahkan pembudidaya negara pelet nyata untuk meredam dan membersihkan tubuh seseorang. Dia tentu saja tidak bisa membacanya secara detail sekarang, jadi dia menyimpannya di dalam cincin Sumeru dan juga membakar mayat Feng Qingmo menjadi abu. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak lain di tempat ini, dia membuat gerakan pedang dan terbang ke tenggara. Tujuan utama dari perjalanan ini, materi Void Biskin, telah tercapai, jadi dia harus kembali ke sekte sesegera mungkin. Pada saat yang sama, di depan rumah gua Liu Ming di Valen Serene Peak, sosok ramping mengenakan tunik hijau mondar-mandir. Dia adalah Jialan yang memiliki penampilan tak tertandingi. Setelah setengah tahun, wanita ini masih memiliki tampilan acuh tak acuh yang samar, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lain di wajahnya. Apakah itu kekhawatiran, kesepian, atau secercah harapan? Jialan berdiri di sana sebentar, dan dia akhirnya pergi setelah menghela nafas pelan. Dia memberi isyarat dan pergi jauh. Beberapa bulan kemudian, Liu Ming kembali ke tengah benua langit tengah dari barat laut dan langsung menuju ke pegunungan Seribu Roh. Sepanjang jalan, dia mengubah penampilannya dan pergi ke beberapa pasar yang diam-diam dia catat ketika dia datang. Dia menjual beberapa obat mujarab, jimat, dan senjata spiritual yang tidak begitu jelas yang dia dapatkan dari dua pembudidaya sekte giok emas. Dia menjualnya seharga puluhan juta batu roh. Tentu saja, dia juga membeli beberapa bahan yang dibutuhkan di pasar ini. Ketika Liu Ming kembali ke rumah gua, dia langsung pergi ke kamar batu tempat Xier dan Feier berada. Untuk menemukan kekosongan Biskin, dia keluar selama hampir 1 tahun. Dia tidak yakin dengan situasi mereka sekarang. Akibatnya, begitu dia melangkah ke ruang batu, dia menemukan bahwa 2 bola gas gelap mengambang di udara. Sosok kalajengking tulang perak seukuran telapak tangan dan tengkorak dengan rambut hijau samar-samar terlihat di dalamnya. Itu adalah Xier dan Feier. Keduanya telah kembali ke bentuk aslinya,
dan mereka dibungkus dengan sejumlah besar Yinqi. Tuan, Anda akhirnya kembali. Seolah merasakan kedatangan Liu Ming, Xier dan Feier segera terbangun dari keadaan kultivasi, berubah menjadi gadis berbaju tule hitam dan anak laki-laki berbaju hijau, dan membungkuk kepada Liu Ming masing-masing. Saya baru saja kembali, jadi saya datang untuk melihat kondisi Anda. Sekarang sepertinya cederamu baik-baik saja sekarang. Liu Ming tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan membuat keduanya berdiri. Dua hewan peliharaan spiritual mengambil banyak ramuan yang dia tinggalkan. Sekarang luka mereka telah pulih, kultivasi mereka juga meningkat pesat. Liu Ming mengobrol sebentar dengan dua hewan peliharaan spiritual. Setelah menginstruksikan untuk terus berkultivasi dengan ketenangan pikiran, dia memasuki kamar tidur dan tertidur. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan dalam perjalanan ini, dia akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa kantong pedang. Namun, di bawah perjalanan jarak jauh seperti itu, dia juga kelelahan. Dia harus setidaknya beristirahat selama sekitar 5 hari sebelum pulih ke kondisi puncaknya. Bab 836, Kantong Pedang Atribut Void, Bagian 2. 5 hari kemudian, di ruang rahasia. Liu Ming telah pulih ke puncaknya. Dia meletakkan slip batu giok di dahinya dan duduk bersila. Apa yang dicatat dalam slip giok ini persis metode menempa kantong pedang yang diberikan oleh Pak Tua Tian He pada waktu itu. Sejak dia mendapatkannya, dia tidak punya waktu untuk benar-benar memahaminya. Liu Ming membenamkan pikiran surgawinya ke dalam slip batu giok dan duduk tanpa bergerak. Setelah sekitar 3 jam, dia perlahan membuka matanya dan wajahnya menjadi serius. Dia secara kasar memahami metode penempaan dari kantong pedang atribut Void. Tidak seperti menempa senjata spiritual, slip giok mencatat metode penempaan kontrak darah. Selain itu, kantong pedang harus dari atribut Void, jadi waktu yang dibutuhkan tidak singkat. Meskipun dia telah mendapatkan bahan utama dari kantong pedang atribut Void, bahan tambahan lainnya masih dibutuhkan. Setelah menempa kantong pedang dengan sukses, dia perlu mengisinya dengan berbagai ramuan spiritual dan obat-obatan untuk mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni untuk perlahan menyuburkan pedang terbang. Obat-obatan spiritual ini secara alami merupakan biaya yang besar. Untungnya, dia memiliki kekayaan besar sekarang. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan barang-barang ini. Jadi pada bulan berikutnya, Liu Ming mulai berjalan di pasar utama di sekitar sekte tersebut. Pada akhirnya, dia menghabiskan setengah dari batu rohnya dan banyak poin kontribusi dan pergi ke sebagian besar pasar dan aula sebelumnya sebelum mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Pada saat berikutnya, Liu Ming menutup rumah gua dan menggantung tanda untuk menolak pengunjung di pintu. Lalu dia mengaktifkan semua mantra pertahanan sebelum berjalan ke ruang rahasia. Setelah bermeditasi selama setengah hari, pikirannya benar-benar tenang. Dia mulai membuat susunan yang sangat rumit. Mengenai nama susunan ini, Liu Ming tidak menemukannya di slip batu giok. Dengan pemahamannya tentang arai, dia hanya bisa memahami 30% dari arai ini. Tapi untungnya, orang yang menulis metode pemurnian pengorbanan tampaknya telah memperkirakan hal ini. Dia mencatat setiap langkah pengaturan arai ini dengan jelas, jadi dia hanya perlu mengikuti langkah demi langkah. Meskipun Liu Ming sudah menguasai tata letak formasi, dia masih berhati-hati saat melakukannya. Dia tidak berani untuk sedikit terganggu. Ketika dia menyelesaikan bagian, dia akan membandingkannya dengan slip giok. Butuh waktu setengah bulan untuk menyelesaikannya. Ini adalah susunan bulat 18 meter yang diisi dengan pola roh perak misterius yang tak terhitung jumlahnya. Liu Ming meletakkan slip batu giok di dahinya lagi. Setelah memastikan bahwa susunannya benar, dia menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia menyentuh cincin Sumeru dengan satu tangan dan mengeluarkan selusin keping biji hitam pucat darinya. Setiap bagian seukuran kepalan tangan, tetapi biji itu bersinar samar dengan cahaya putih seperti nyala api. Batu kristal api kosong ini secara khusus ditulis dalam slip giok, yang merupakan bahan terpenting kedua selain bahan kulit binatang kosong. Setelah Liu Ming berpikir sebentar, dia berputar dan meluncurkan batu kristal ke dalam alur di sekitar susunan. Saat berikutnya, seluruh arai tiba-tiba berdengung. Pola roh perak di tanah tiba-tiba bersinar terang, lalu menjadi menjulang. Rune mistik perak berkilau yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan berputar di sekitar Liu Ming, menerangi seluruh ruang rahasia. Melihat situasi ini,
Liu Ming diam-diam mengingat deskripsi operasi di slip batu giok di benaknya. Setelah mengkonfirmasi situasi ini dengan deskripsi, dia benar-benar lega. Setelah itu, Liu Ming tidak segera memulai, tetapi dia duduk bersila dan mengatur napasnya lagi selama sekitar selusin menit. Ketika kekuatan spiritual dan kekuatan mentalnya mencapai kondisi puncak, dia mengeluarkan kulit-kulit rusa yang harum, memotongnya dan dengan hati-hati meletakkannya di tengah barisan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan cahaya jatuh di sudut barisan besar. Setelah suara yang dalam, seberkas cahaya perak tebal melesat keluar dari tengah susunan, membungkus kulit dan mengangkatnya. Liu Ming segera melambai ke tanah dengan lengan panjangnya, dan setumpuk bahan dan wadah muncul di tanah. Ini secara alami adalah bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menempa kantong pedang. Liu Ming pertama kali menunjuk ke botol batu giok putih, dan sekelompok cairan perak terbang keluar dari botol setelah kilatan cahaya hitam. Sinar cahaya perak pucat kecil segera menyala dalam susunan, mendukung cairan perak. Segera, dia melambaikan tangannya lagi, dan batu kristal berbentuk berlian gelap juga terbang. Itu juga didukung oleh sinar cahaya perak. Selanjutnya, Liu Ming terus melemparkan potongan bahan ke dalam susunan. Tidak lama kemudian, ada sekitar 20 berkas cahaya perak kecil di sekitar berkas cahaya tebal di tengah. Kemudian, dahinya berkelebat, dan pikiran surgawi yang kuat dilepaskan tanpa syarat, membawa semua sinar cahaya perak pucat di bawah kendalinya. Tiba-tiba berkas cahaya ini mulai mengelilinginya seolah-olah mereka hidup. Liu Ming meluncurkan simbol di arah Ai. Sinar cahaya tebal yang menopang kulit memancarkan jejak api tembus pandang. Setelah Liu Ming menunjukkan pandangan yang bijaksana, dia tiba-tiba menyemburkan udara hijau ke sinar cahaya yang tebal. Hus! Api yang membungkus kulit segera berkembang. Dalam nyala api yang tembus cahaya, kulit binatang rusa yang harum secara bertahap mulai meleleh. Ada beberapa kotoran abu-abu yang perlahan-lahan merembes keluar darinya. Liu Ming memperhatikan perubahan kulit dengan ama, dan dia meluncurkan satu demi satu simbol untuk mempertahankan nyala api yang tembus cahaya ini. Situasi seperti itu berlangsung selama setengah hari. Dalam hal ini, butuh lebih dari setengah hari agar kotoran di kulit tidak lagi meresap. Akhirnya, itu berubah menjadi jeli putih pucat, yang terlihat sangat kental. Liu Ming dengan hati-hati mengingat deskripsi di slip batu giok. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia merasa lega. Kemudian, dengan pikiran, dia meluncurkan simbol pada seberkas cahaya kecil di lapisan luar. Pes! Petik 2. Sinar cahaya kecil juga menyala dengan ganas, berubah menjadi sinar api, tetapi warna nyalanya merah tua. Apa yang dipegang pada sinar itu adalah batu kristal tembus cahaya hijau muda, yang dengan cepat meleleh dalam api. Setelah Liu Ming benar-benar mengubahnya menjadi cairan bening berwarna hijau, dia merentangkan 10 jarinya dan melepaskan benang kekuatan spiritual ke dalam cairan. Selanjutnya, jari-jarinya sedikit gemetar. Di bawah pengaruh benang kekuatan spiritual, cairan mulai berputar dan berubah. Tetesan cairan kecil dipisahkan darinya. Di bawah kendalinya, tetesan cairan bergabung dengan jeli putih yang terbuat dari kulit biskin. Liu Ming dengan hati-hati terus menggabungkan tetesan hijau dengan jeli putih sambil mengamati perubahannya. Akhirnya, setelah tetesan hijau ke-8 diteteskan, jeli akhirnya berubah sedikit. Warnanya tiba-tiba berubah menjadi perak samar. Jejak kepuasan melintas di mata Liu Ming, lalu dia meluncurkan simbol pada seberkas cahaya. Saat api merah muncul, ramuan spiritual putih berubah menjadi awan kabut putih. Liu Ming perlahan membiarkan kabut putih menyatu dengan jeli perak di tengahnya. Dengan cara ini, bahan-bahan dalam berkas cahaya di sekitar Liu Ming semuanya digabungkan dengan kulit biskin setelah beberapa pemrosesan khusus. Pada saat yang sama, di bawah kendali pikiran surgawi dan kekuatan susunannya, jeli secara bertahap menjadi benda datar berbentuk oval dengan lubang di tengahnya. Dilihat dari penampilannya, itu sedikit mirip dengan kantong pedang di pinggang Satong Tian. Melihat ini, Liu Ming bersemangat. Dia menyeka keringat dari dahinya, lalu dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah yang mengembun menjadi massa darah seukuran telur. Di bawah kendalinya, massa darah mengembun menjadi rune berdarah yang secara bertahap bergabung dengan kantong pedang dalam urutan tertentu. Setelah melakukan ini, Liu Ming mengeluarkan botol giok kecil dan menuangkan bubuk putih darinya. Dia menunjuk dengan satu jari, dan bubuk putih ini terbang ke atas dan menyebar merata di permukaan kantong pedang.
Kemudian, sebotol cairan hitam pekat lainnya. Liu Ming menambahkan bahan ke dalam kantong pedang prototipe sesuai dengan metode penempaan yang dicatat pada slip giok. Api tembus pandang di sekitar kantong pedang juga berubah menjadi ular api tembus pandang seukuran jari yang berguling-guling di sekitar kantong pedang. Dengan cara ini, permukaan kantong pedang mulai mengembang dan menyusut terus-menerus, dan jejak sutra perak muncul di permukaannya. Dengan cara ini, setelah 2 hari berikutnya, kantong pedang atribut Void pada dasarnya terbentuk. Ketika Liu Ming menarik napas dan sedikit rileks, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tumpul di kepalanya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Konsumsi pemurnian pengorbanan untuk waktu yang lama sangat banyak baginya bahkan dengan kekuatan mentalnya yang kuat dan bantuan serangga tiruan pikiran. Untungnya, pembentukan kantong pedang yang paling penting telah selesai. Langkah-langkah berikut ini agak mudah, tetapi juga merupakan langkah yang paling rumit dan terpanjang dari semua proses. Liu Ming mengambil beberapa ramuan dan beristirahat sejenak, lalu dia membuat gerakan dengan kedua tangan. Setelah sinar api perak berkedip, itu menghilang. Hanya berkas cahaya perak di tengah yang masih memancarkan cahaya terang. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum meluncurkan gelombang rune kecil dengan 10 jari dan memasukkan rune ke dalam kantong pedang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit seperti ini. Setengah tahun kemudian, pintu ruang rahasia perlahan terbuka, dan seorang pria muda dengan wajah sedikit kuyu keluar dari sana. Bab 837, Umur. Liu Ming menamparkan kantong pedang di pinggangnya, dan cahaya perak menyala di kantong pedang. Itu menyerap semua obat spiritual dan herbal ke dalamnya. Segera setelah itu, dia menepuk dahinya, dan Void Sword setinggi 2 kaki 8 inci muncul dengan kilatan cahaya keemasan. Itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke kantong pedang. Segel. Dia berbisik dan meluncurkan simbol ke kantong pedang dengan kedua tangannya. Dia menerapkan segel pada kantong pedang sehingga pedang Void perlahan bisa dipupuk di dalamnya. Ketika dilepaskan untuk melawan musuh, kantong pedang secara alami akan meningkatkan kekuatannya banyak. Bersembunyi. Liu Ming berteriak lagi. Kantong pedang itu bersinar dengan cahaya perak, lalu muncul dan menghilang di pinggangnya. Ini adalah fitur khusus lain dari kantong pedang atribut Void, yang bisa menyembunyikan dirinya sesuka hati dengan bantuan atribut spasial. Dalam hal ini, musuh tidak akan mengetahui langkah pembunuhannya sebelumnya. Keuntungan ini saja sudah terbukti dengan sendirinya. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming akhirnya tidak bisa menahannya, dan dia segera berjalan ke kamar tidur dan tertidur. Setelah 3 hari, Liu Ming bangun lagi. Kelelahan fisik dan mental selama 6 bulan berturut-turut akhirnya terhapus. Liu Ming pertama-tama pergi ke kamar batu tempat Xier dan Feier berada dan berbicara sedikit dengan mereka. Dia mengetahui bahwa kultivasi mereka telah meningkat pesat melalui konsumsi ramuan. Mereka akan segera mencapai puncak periode kristalisasi. Dengan peluang sebelumnya, Xier dan Feier sekarang memiliki darah dari kulit binatang langit dan iblis raksasa kuno. Dalam hal kecepatan kultivasi saja, tampaknya sedikit di atas Liu Ming. Liu Ming secara alami sangat senang dengan ini. Lagi pula, begitu Xier dan Feier benar-benar mencapai dunia pseudo pellet state, itu akan menjadi dorongan besar dalam kekuatan tempurnya. Selanjutnya, dia berjalan ke lobi rumah gua dan melepaskan pesona rumah gua. Segera setelah pesona menghilang, sekitar 18 kelompok cahaya dengan warna berbeda muncul dari luar rumah gua. Liu Ming sedikit terkejut, tetapi ketika dia memperbaiki matanya, dia tersenyum tak berdaya. Ini semua adalah jimat transmisi suara yang dikirim oleh sekte selama periode waktu ini. Sejak Liu Ming kembali dari alam rahasia Tianmen, dia sudah terkenal di antara murid-murid dalam dari sekte Taiking. Orang-orang yang datang mengunjunginya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Inilah mengapa dia harus menyalakan mantra rumah gua sebelum dia mundur. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil jimat transmisi suara ini ke tangannya. Pada saat berikutnya, Liu Ming berdiri di sana dan memeriksa jimat transmisi suara satu per satu dengan tenang. Tidak mengherankan, sebagian besar jimat transmisi suara ini ditinggalkan oleh murid dalam yang datang berkunjung. Sebagian besar surat itu sopan, semuanya mengungkapkan isyarat untuk berteman dengannya. Beberapa bahkan mengundangnya untuk berkultivasi bersama. Melihat isi ini, Liu Ming memutar matanya diam-diam. Dia tidak akan tertarik pada mereka. Hanya saja Liu Ming memiliki perasaan yang tak terlukiskan untuk tidak melihat surat Jia Lan di antara mereka.
Liu Ming menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini, lalu dia memikirkan ruang misterius itu lagi. Sudah hampir 32 tahun sejak gelembung kecil misterius terakhir muncul. Sekarang kultivasinya telah mencapai tahap kristalisasi selanjutnya, jadi jelas tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan lain dalam waktu singkat. Namun, dia bisa menangani masalah lain sekarang. Sebelumnya, sekte tersebut memuji di atas kontribusinya dalam konvensi Tianmen. Dia dihargai dengan 3 juta poin kontribusi, dan dia mendapat banyak bahan obat langka dan ramuan dari Tianmen Secret Realm dan Golden Jade Sect. Jika dia menyerahkan mereka ke sekte, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Bersama dengan poin kontribusi yang dia miliki, seharusnya bisa mengumpulkan 4 juta poin kontribusi. Jadi, dia menghabiskan beberapa hari untuk menyortir cincin Sumeru lagi. Dia memisahkan beberapa bahan obat dan eliksir yang menurutnya tidak berguna, tetapi dianggap sebagai harta karun, lalu dia menukarkannya di aula berharga. Akhirnya, ia mengumpulkan 4 juta poin kontribusi. Setelah itu, dia pergi ke aula penegakan hukum dan akhirnya melunasi semua poin kontribusi yang harus dibayar untuk berlatih penjara neraka naga Tiger dan taktik pedang Taigang. Kekhawatiran yang ada dalam pikirannya akhirnya terjawab. Pada waktu berikutnya, Liu Ming menghabiskan lebih dari 10 hari mengunjungi pasar masuk dan keluar dari sekte tersebut. Dia mengumpulkan sekitar 10 porsi bahan untuk formula pil penempat tulang jingang yang diperoleh dari Feng Qingmo. Dia siap untuk mempelajarinya saat berikutnya dia pergi ke ruang misterius. Omong-omong, selain bahan utama langka dari pil temper tulang jingang, cangkang kura-kura luwu, bahan pembantu lainnya tidak sulit ditemukan. Itu juga kebetulan bahwa cangkang kura-kura luwu memiliki sepotong kecil di gelang penyimpanan Feng Qingmo. Dia pasti mencari seseorang untuk memperbaiki eliksir ini setelah mendapatkan formulanya. Potongan kecil ini hanya cukup untuk memperbaiki 10 porsi. Bahkan nilai pelet hampir tidak bisa disempurnakan pada akhirnya. Tetapi bagi Liu Ming, yang akan memasuki ruang misterius, itu sudah cukup. Setelah dia melakukan semua ini, dia mengaktifkan semua pesona di rumah gua, memanggil Feier dan Xier ke sisinya, dan kemudian mulai mundur, diam-diam menunggu gelembung misterius muncul lagi. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Liu Ming sedang duduk bersila di tengah ruang rahasia dengan mata tertutup, Feier dan Xier duduk di kiri dan kanannya. Mereka juga duduk bersila untuk mengatur napas. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksa laut spiritualnya. Gelembung transparan perlahan muncul di dalamnya. Akhirnya, Liu Ming menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ini, Feier dan Xier, yang juga duduk bersila, dengan cepat berdiri dan meraih salah satu lengan baju Liu Ming. Puff! Petik 2. Gelembung tembus di laut spiritual bergetar sedikit, dan hisapan yang kuat tiba-tiba diluncurkan. Liu Ming dengan cepat menyalurkan 153 kristal kekuatan spiritual di laut spiritual untuk membiarkan gelembung ini menyerap kekuatan spiritual. Namun, saat berikutnya, wajah Liu Ming sedikit berubah. Kali ini, gelembung transparan kecil itu tampaknya telah berubah. Itu menyedot kekuatan spiritual dengan ganas seperti lubang hitam tanpa dasar, jauh melebihi beberapa kali sebelumnya. Liu Ming secara alami terkejut. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia hanya bisa menyalurkan kekuatan spiritual untuk membiarkan gelembung menyerap. Pada saat yang sama, dia berdoa agar dia bisa melewati tahap ini dengan kekuatan spiritual murninya. Setengah jam berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam tubuh Liu Ming kurang dari setengah, tetapi kecepatan melahap gelembung kecil tidak melambat sama sekali. Tapi wajah Liu Ming sudah pucat. Feier dan Xier, yang berdiri di kedua sisi, tampaknya menemukan sesuatu yang salah. Mereka saling melirik dengan khawatir, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, kekuatan spiritual dalam tubuh Liu Ming berangsur-angsur turun, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia tahu itu buruk, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan spiritualnya akan cukup untuk penyerapan gelembung setelah mencapai tahap kristalisasi selanjutnya. Sekarang, sepertinya dia terlalu optimis. Selama periode ini, Feier di samping ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia dihentikan oleh Xier di sisi lain setiap kali.
Meskipun Xier juga cemas, dia masih percaya pada tuannya. Sebaliknya, jika mereka campur tangan dan menyebabkan kecelakaan lain terjadi, itu bahkan lebih tak termaafkan. Setelah belasan menit kemudian, Liu Ming hanya merasa bahwa laut spiritualnya tenggelam, dan jejak terakhir dari kekuatan spiritualnya tertelan. Tiba-tiba ada rasa dingin di hatinya. Dia hampir membayangkan dirinya tersedot kering dalam pikirannya. Tetapi ketika kekuatan spiritualnya habis, melahap gelembung tembus cahaya akhirnya melambat. Pada saat berikutnya, dia hanya merasa kedinginan di tubuhnya. Tubuhnya dipimpin oleh kekuatan tak terlihat ke dalam gelembung. Selain itu, ada arus hangat di tubuhnya yang sedang dilahap oleh gelembung tembus pandang. Liu Ming tersenyum pahit dalam pikirannya. Perasaan ini masih segar dalam ingatannya. Ini mewakili berlalunya umurnya dengan cepat. Aliran darah dan umur mengalir ke dalam gelembung. Jika seseorang ada di sini, dia bisa melihat bahwa meskipun wajah Liu Ming tampak seperti biasa, auranya semakin lemah. Rambut hitamnya juga berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Tidak, Tuan sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Melihat ini, Feier akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mari kita tunggu dan lihat, wajah Xier berubah beberapa kali, tapi dia masih bertahan. Pada saat yang hampir bersamaan, Liu Ming merasakan suara puff teredam di tubuhnya, dan kecepatan berlalu dari umurnya tiba-tiba melambat. Liu Ming, yang awalnya mengira dia pasti akan mati, sedikit terkejut pada awalnya, tetapi sedikit ekstasi muncul di matanya. Dengan cara ini, setelah belasan menit, melahap gelembung akhirnya berhenti tiba-tiba. Liu Ming akhirnya merasa lega. Kali ini, meskipun dia kehilangan banyak vitalitas dan darah, dia tidak mati karenanya. Begitu dia santai, dia tiba-tiba pingsan. Ketika Liu Ming bangun, dia sudah berada di ruang abu-abu. Ternyata ketika dia pingsan, dia tanpa sadar telah memasuki ruang misterius itu. Tuan, Anda sudah bangun. Suara Feier dan Xier masuk ke telinganya secara bersamaan. Dia berbalik dan duduk, masih merasa pusing di pikirannya. Dia menggunakan pikiran surgawi untuk memeriksa tubuhnya, dan dia tersenyum masam. Hanya beberapa saat, darahnya diserap lebih dari setengah dan umurnya juga hilang selama ratusan tahun. Tuan, rambutmu, gadis berbaju tule hitam itu berjongkok di tengah jalan di depan Liu Ming. Dia senang, tetapi setelah melihat rambut Liu Ming, dia berkata dengan hati-hati. Feier di sisi lain juga khawatir. Bab 838, Rahasia Luo Hu. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia melambai, dan cermin air jernih muncul, menunjukkan penampilannya. Meskipun wajahnya tidak banyak berubah, rambutnya menjadi setengah abu-abu dan setengah putih, rambut hitam dan halus telah hilang. Itu tidak masalah. Tidak ada bahaya di sini. Kalian berdua harus pergi berkultivasi terlebih dahulu. Saya akan mengatur napas saya untuk sementara waktu. Wajah Liu Ming berubah sedikit suram, tetapi dia segera kembali normal dan berkata kepada dua hewan peliharaan spiritual. Ya Tuan, Feier dan Xier melihat bahwa Liu Ming memang baik-baik saja, dan mereka merasa lega. Setelah membungkuk, mereka masing-masing menemukan sudut untuk berlatih sendiri. Liu Ming makan pil yuan emas, dan kekuatan spiritual secara bertahap dipulihkan di laut spiritual yang habis. Jika gelembung misterius itu diserap lebih lama, bahkan jika dia tidak mati, vitalitas di tubuhnya akan sangat hancur. Liu Ming segera menyalurkan kekuatan spiritual ke anggota tubuhnya, baru kemudian rambut putihnya berangsur-angsur kembali ke warna hitam dan pusingnya berangsur-angsur menghilang. Setelah setengah jam, dia tiba-tiba berhenti bermeditasi dan berdiri. Pada saat ini, penampilannya hampir pulih, tetapi dia menjadi sangat tertekan. Ketika dia bermeditasi barusan, dia memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa hilangnya umur kali ini jauh melebihi apa yang dia harapkan sebelumnya, yaitu setidaknya 60 tahun. Menurut perkiraan awal, dengan budidaya periode kristalisasi tahap selanjutnya, itu harus lebih dari cukup untuk penyerapan gelembung. Sekarang umurnya sangat berkurang, jelas bahwa penjara misterius ini telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Senior Luo Hu, tolong keluar. Junior memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Liu Ming berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berteriak ke arah ruang abu-abu. Jangan terlalu keras. Saya mendengarnya. Luo Hu tiba-tiba muncul di depan dengan kabur dan berkata dengan kosong. Luo Senior,
Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu dikatakan, aku telah melihat situasinya sekarang. Luohu melambaikan tangannya untuk menghentikan Liu Ming berbicara, dan dia berkata dengan ringan. Liu Ming membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia berkata begitu, dia pasti akan menjelaskan masalah ini kepadanya. Luohu terdiam sejenak, lalu dia perlahan berkata. Awalnya aku berencana untuk memberitahumu setelah beberapa saat, tapi sekarang sepertinya aku harus memberitahumu tentang itu. Senior, tolong bantu saya mengatasi keraguan saya. Liu Ming mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Faktanya, masalah ini mudah dijelaskan, yaitu, roh senjata sejati penjara akan segera bangkit, sehingga penyerapan kekuatan spiritual akan tiba-tiba berlipat ganda. Tapi keberuntungan Anda juga cukup bagus. Tubuh fisik dan kekuatan spiritual Anda jauh lebih murni dari yang dibayangkan, jadi Anda tidak tersedot sampai mati. Begitu Luohu berbicara, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Liu Ming. Roh senjata sejati penjara. Apa maksudmu, senior? Bukan. Liu Ming terkejut. Kamu selalu percaya bahwa aku adalah roh senjata penjara, kan? Luohu melirik Liu Ming ringan dengan sedikit sarkasme di mulutnya. Ya, Liu Ming mengangguk dengan jujur. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ruang penjara ini adalah segel yang berisi banyak jiwa iblis di dalamnya. Sebenarnya, aku sebenarnya adalah keberadaan yang tersegel. Namun, itu berbeda dari jiwa iblis pada umumnya. Saya memiliki akar yang sama dengan roh senjata penjara ini, yang merupakan jejak spiritualitas otonom yang digali oleh kepala penjara saat itu. Meskipun kepala penjara menggabungkan jiwaku ke dalam harta ini saat itu dan menjadi roh senjata, aku tidak bisa dilenyapkan karena suatu alasan. Saya hanya bisa disegel di penjara ini juga. Ketika roh senjata tertidur untuk waktu yang lama, aku akhirnya bisa menghilangkan segel dan keluar dan bahkan mengendalikan beberapa kemampuan penjara. Luohu akhirnya menceritakan asal-usulnya yang sebenarnya. Oh, junior sudah mengerti sekarang. Namun, menurut senior, apa yang akan terjadi jika roh senjata penjara yang sebenarnya bangun? Liu Ming tampaknya memiliki kesadaran tiba-tiba setelah mendengarkan. Begitu, dia terbangun sepenuhnya, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aku akan ditelan, dan kamu, Pseudo Master yang sementara diidentifikasi oleh penjara, secara alami akan tersedot sampai mati tanpa ampun. Ngomong-ngomong, ruang ini juga diciptakan oleh dia. Luohu mengatakan sesuatu yang membuat Liu Ming merasa menyeramkan. Liu Ming tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata setelah beberapa saat. Karena senior Luohu memiliki asal yang sama dengan roh senjata, bisakah kamu memberitahuku asal-usul kepala penjara dan roh senjata? Jika saya tahu detail dari dua, saya mungkin dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Petik 2. Meskipun tubuh asliku ada untuk waktu yang lama, sebagian besar ingatan telah hilang setelah disempurnakan menjadi roh senjata. Adapun tuan pertama penjara dan detail saya hanya memiliki beberapa ingatan yang samar. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang spesifik. Saya hanya ingat bahwa tubuh saya yang sebenarnya adalah kulit binatang raksasa yang dapat berkeliaran di sekitar alam yang berbeda dan kepala penjara memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia pernah mendominasi beberapa alam sendirian. Wajah Luohu menunjukkan tampilan kenangan, lalu dia menggelengkan kepalanya setelah waktu yang lama. Liu Ming terdiam setelah mendengar jawaban yang tidak jelas ini. Saya pikir masih ada ribuan tahun bagi roh senjata penjara untuk bangun, saya tidak berharap itu bangun sekarang. Jika itu masalahnya, satu-satunya cara bagimu untuk bertahan hidup adalah menjadi penguasa penjara sebelum roh senjata bangun. Luohu memandang Liu Ming dan berkata dengan dingin. Jadilah penguasa penjara. Liu Ming memiliki rasa pahit di mulutnya. Meskipun ingatan Luohu tentang penjara tidak jelas, dilihat dari misteri luar biasa dari ruang misterius, kekuatan menakutkan dari roh senjata ini terbukti dengan sendirinya. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi selama kamu bertekad untuk ini, secara alami aku akan sedikit membantumu. Luohu sepertinya melihat melalui pikiran Liu Ming sekilas, dan dia berkata dengan lemah. Senior Luohu, tolong beri saya beberapa petunjuk. Liu Ming bertanya setelah menatap Luohu segera. Ini sangat sederhana. Hal pertama yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah masuk ke Real Pellet State dalam waktu 60 tahun. Ini juga merupakan syarat dasar bagi Anda untuk menjadi penguasa penjara yang sebenarnya. Jika Anda tidak bisa melakukan ini,
Sebelum roh senjata bangun, penyerapan penjara berikutnya akan menguras semua vitalitas Anda. Adapun langkah-langkah setelah itu, semuanya didasarkan pada real pellet state. Jika Anda gagal mencapai real pellet state, tidak ada gunanya bagi saya untuk menyebutkannya. Luohu berkata dengan sedikit kepuasan setelah mendengar kata-kata itu. Mencapai negara pelet nyata dalam 60 tahun. Liu Ming menarik napas dalam-dalam tanpa mengungkapkan terlalu banyak kejutan. 60 tahun sepertinya waktu yang lama, tapi betapa mudahnya untuk maju ke real pellet state dalam waktu sesingkat itu. Hanya negara pelet sudo sebelumnya yang telah menghentikan banyak pembudidaya untuk maju. Menghancurkan kristal dan pelet kental merupakan langkah penting dalam perjalanan panjang budidaya. Dapat dikatakan bahwa setelah pelet asli berhasil dipadatkan, kultivasi seseorang akan memiliki lompatan kualitatif. Itu bahkan bisa dianggap sebagai langkah di jalan pembangkit tenaga listrik. Sangat sulit untuk berhasil memadatkan pelet nyata, bahkan pelet nyata yang paling rendah yang terkondensasi melalui objek eksternal. Ambil benua Yunchuan di mana Liu Ming dulu. Meskipun tidak banyak pembudidaya di periode kristalisasi, mereka tidak terlalu sedikit. Setidaknya setiap sekte akan memiliki satu atau dua, tetapi pembudidaya negara pelet nyata tidak ada. Bahkan di seluruh wilayah laut, sejauh yang dia tahu, hanya ada Raja Sirene, tetapi meskipun demikian, dia sudah mendominasi sebagian wilayah tersebut. Bahkan 4 sekte kuno umat manusia seperti Sekte Taiking hanya memiliki beberapa pembudidaya negara pelet nyata, meskipun memiliki begitu banyak murid periode kristalisasi. Mereka sudah bisa menjadi master puncak atau penatua. Posisi mereka sangat dihormati. Adapun untuk menjadi murid esoteris yang agak misterius di Sekte Taiking, salah satu prasyaratnya adalah menyingkat pelet asli dalam beberapa tahun tertentu. Kamu tidak perlu terlalu tertekan. Dalam 60 tahun ini, saya tidak akan ragu untuk kehilangan sebagian dari vitalitas saya yang telah saya kumpulkan untuk membantu Anda menerobos ke real pellet state. Luohu melirik Liu Ming dan berkata perlahan dengan sedikit dorongan. Oh, jika senior Luohu membantuku, junior memiliki sedikit kepercayaan diri. Liu Ming sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru membungkuk pada Luohu. Jika itu benar-benar sendiri, dia benar-benar tidak yakin untuk mencapai negara pelet nyata dalam 60 tahun. Meskipun Luohu ini mengaku hanya sebagai jejak spiritualitas, penampilan sebelumnya selalu tak terduga. Dia tidak akan mengatakannya kecuali dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku saat ini. Saya tidak membantu Anda secara gratis. Anda harus bersumpah dengan sumpah yang berat dengan kutukan 1000 kesengsaraan bahwa setelah Anda berhasil memperbaiki roh senjata penjara dan menjadi kepala penjara, Anda harus menemukan tubuh yang cocok bagi saya untuk meninggalkan penjara. Luohu berkata dengan ekspresi dingin. Tentu saja, selama senior dapat membantu saya mengendalikan penjara, saya akan memenuhi persyaratan ini. Liu Ming hanya merenung sejenak, dan dia menyetujuinya. Baiklah, jika itu masalahnya, maka kamu dan aku bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Luohu tampaknya puas dengan jawaban Liu Ming, dan dia tampak cukup lega. Pada kesempatan berikutnya, Liu Ming mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lain yang berkaitan dengan roh penjara dan senjata. Luohu berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya sebanyak mungkin. Hal ini membuat pemahaman Liu Ming tentang penjara lebih banyak. Ngomong-ngomong, Senior Luohu, apakah Celestial Tablet di Laut Spiritualku juga bagian dari penjara? Liu Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya tiba-tiba. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Celestial Tablet cukup misterius. Tampaknya itu tidak hanya sesederhana membimbing pikiran surgawinya ke dalam ruang misterius. Pasti ada misteri di dalamnya. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia tentu saja harus menjelaskan ini. Bab 839, Pil Tempering Tulang Jingang. Luohu, yang selalu tahu segalanya, terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Baiklah, aku akan memberitahumu hari ini dengan jelas, jangan sampai kamu masih meragukanku. Celestial Tablet sebenarnya adalah harta magis lain yang diperoleh iblis di penjara, yang tidak ada hubungannya dengan penjara. Namun, iblis itu memiliki bakat yang mengejutkan sehingga dia menciptakan semacam seni mistik yang secara paksa menggabungkan tablet surgawi dan penjara menjadi satu. Setelah itu,
Saya juga sedikit mengorbankan Celestial Tablet sehingga Anda dapat menggunakan benda ini untuk masuk dan keluar dari ruang ini sesuka hati. Petik 2. Liu Ming mengangguk diam-diam ketika dia mendengar ini. Inilah sebenarnya asal mula Celestial Tablet. Iblis itu dapat menggabungkan tablet surgawi dan penjara, dua harta yang tidak berhubungan. Tampaknya keterampilan menempanya pasti yang terbaik di antara yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pertama kali dia dirasuki. Iblis, memodifikasi pedang bulan emas dan tetesan air beratnya dengan tangan kosong dalam waktu yang singkat. Dia bahkan menggabungkan sisik naga merah ke dalam tubuhnya melalui semacam metode. Lebih mengejutkan lagi, bahkan embrio pedang Taigang yang ditinggalkan oleh Grandmaster Liu Yin untuk generasi mendatangnya juga bergabung dengan embrio pedang yang dia padatkan. Mungkinkah iblis yang dikabarkan ini pandai menempa? Tentang tablet ini, saya sebenarnya tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Selain menggunakan kekuatan penjara untuk memungkinkan Anda memasuki ilusi untuk berkultivasi, tujuan sebenarnya dari Celestial Tablet sebenarnya adalah kunci yang mengarah pada keberuntungan atau bencana yang tidak terduga. Anda harus mengingat fenomena aneh dari tablet ini sebelumnya kan? Luo Hu melanjutkan. Liu Ming terkejut setelah mendengar ini, dan dia segera teringat pintu cahaya aneh yang dibuka oleh Celestial Tablet. Saat itu, saya sebenarnya mencoba menggunakan kunci ini, tetapi saya gagal saat itu. Sepertinya itu tidak matang ketika saya menggunakannya. Dalam waktu singkat, sulit untuk menggunakan kunci ini untuk memberi Anda manfaat apapun. Adapun hal-hal lain yang terkait dengan tablet ini, tidak baik bagi Anda untuk mengetahuinya, jadi jangan pedulikan itu. Saat Luo Hu berbicara sampai di sini, dia berhenti, tampaknya enggan mengatakan sepatah kata pun tentang Celestial Tablet. Terima kasih senior atas bimbinganmu, junior akhirnya menyelesaikan beberapa keraguanku. Meskipun Liu Ming masih terkejut dengan kunci di benaknya, dia tidak bertanya lebih banyak setelah memikirkannya. Oke. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang hal-hal lain. Yang paling penting bagi Anda sekarang adalah untuk maju ke tahap Pseudo Pellet State sesegera mungkin. Selanjutnya, saya akan tidur lama untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan sebelum membantu Anda maju ke Real Pellet State. Oleh karena itu, Anda sendirian ke tahap Pseudo Pellet State. Luo Hu berkata, menatap Liu Ming dalam-dalam. Junior mengerti, saya tidak akan mengecewakan senior. Liu Ming menjawab dengan suara yang dalam dengan wajah lurus. Setelah Luo Hu mengangguk, dia mundur beberapa langkah dan menghilang di depan Liu Ming perlahan. Liu Ming menghela nafas lega melihat kekosongan di depan, lalu dia duduk bersila dan memijat dahinya dengan sedih. Hari ini dia mempelajari begitu banyak informasi penting sekaligus, dan dia merasa otaknya tidak bisa mengikuti. Dia perlu memilah-milah pikirannya perlahan. Liu Ming berpikir selama setengah jam sebelum tersenyum pahit, lalu dia mengeluarkan batu giok putih. Apa yang dicatat dalam slip giok adalah metode pemurnian pil temper tulang jingang. Kali ini dia bisa tinggal di ruang misterius ini selama lebih dari 30 tahun, jadi dia sudah merencanakannya. Yang pertama adalah belajar memurnikan pil tempering tulang jingang. Dibandingkan dengan pil roh Yun dan pil Yuan emas, kesulitannya tidak kalah dari mereka. Menurut catatan di slip giok, pil temper tulang jingang berasal dari sekte jingang zaman kuno, yang memiliki efek meningkatkan kekuatan fisik, terutama untuk memperkuat tulang. Itu memiliki efek yang sama dengan rahasia tulang neraka yang dia latih. Sangat jarang pil ini tidak membatasi berapa kali bisa diminum. Meskipun efeknya pasti akan berkurang setelah meminumnya berkali-kali, menurut catatan pada slip batu giok, pil temper tulang jingang dapat memperkuat lebih dari setengah kekuatan tulang seseorang sebelum orang tersebut mengembangkan resistensi terhadapnya. Untuk seorang kultivator seperti Liu Ming, nilai pil tempering tulang jingang secara alami bahkan lebih jelas. Tentu saja, kerumitan dan kesulitan memperbaikinya sudah cukup untuk membuat seorang master alkimia menghela nafas. Lebih penting lagi, bahkan jika sang alkemis memiliki bakat untuk memperbaiki pil ini, peluang untuk membentuk pil sangat rendah. Input dan outputnya sangat berbeda sehingga mereka tidak dapat menarik minat para master alkimia terkenal itu, sehingga pil penempa tulang jingang tidak mungkin dibeli di pasar. Tentu saja, pil ini selalu dihargai oleh Master Jade Bonzen, jadi sangat sedikit orang yang melihatnya. Tidak heran jika para pembudidaya seperti Kaisar Darah dan Peri Phoenix Hitam akan memburu Liu Ming karena pil penempa tulang jingang. Setelah Liu Ming mengingat proses penyempurnaan pil temper tulang jingang, dia mengeluarkan 10 jimat penyimpanan.
Setelah menyingkirkan 9 jimat penyimpanan dan menghancurkan satu di tangannya, sebuah pil bahan alkimia muncul. Kemudian, Liu Ming melambaikan lengan bajunya, dan lampu hijau terbang keluar darinya. Di dalam cahaya cian, ada kuali obat kecil dengan lampu hijau di mana-mana. Di udara, kuali obat tumbuh hingga berukuran 9 meter. Mereka adalah pola roh misterius di atasnya. Itu adalah kuali Liu Shen. Sus. Hampir saat kuali Liu Shen jatuh, sebuah simbol diluncurkan ke kuali Liu Shen. Hus, api merah muncul di dasar kuali. Tak lama kemudian, kuali hijau berkedip dalam nyala api, memancarkan napas panas yang membuat suhu di sekitarnya naik tiba-tiba. Ketika kuali cukup panas, dia meluncurkan simbol di kuali Liu Shen lagi. Puff, penutup kuali digantung di atas kuali. Melihat ini, Liu Ming menunjuk ke kotak giok di tanah dan membukanya, memperlihatkan sepotong kecil cangkang penyu hijau yang memiliki pola roh kecil yang padat. Meskipun benda ini tampak biasa, itu adalah cangkang kura-kura luwu dari negara pelet asli. Setelah menatap benda ini sebentar, dia melambai dan melemparkan cangkang kura-kura ke dalam kuali. Setelah itu, akar pohon layu yang tidak mencolok juga muncul dari tanah. Dengan jentikan jarinya, cahaya pedang emas memotong akar pohon menjadi potongan-potongan kecil, dan potongan-potongan itu jatuh ke kuali Liu Shen satu demi satu. Saat Liu Ming terus bergerak di tangannya, semua bahan alkimia dimasukkan ke dalam kuali satu persatu. Prosesnya sangat tertib. Dengan cara ini, menurut resep Sleep Giok, lebih dari 20 bahan telah dimasukkan ke dalam kuali. Liu Ming menunjuk penutup kuali mengambang dan mengetuknya dengan ringan. Penutup kuali menutupi kuali Liu Shen dengan erat. Pada saat berikutnya, api merah di bawah kuali tiba-tiba menjadi 6 api tebal di bawah kendali Liu Ming. Suhu di sekitarnya segera naik banyak. Liu Ming menatap kuali dengan cermat. Seiring waktu berlalu, jejak aroma obat yang menyegarkan terpancar dari Liu Shen Cauldron. Dengan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dalam memurnikan pil, banyak bahan di kuali akhirnya mulai meleleh pada saat ini. Setelah beberapa jam, aroma dari Liu Shen Cauldron menjadi semakin kental, suara berderak seperti kacang goreng bisa terdengar di dalam, dan itu semakin keras. Mata Liu Ming menyala tiba-tiba. Dia terus meluncurkan simbol di kuali. Menurut resep pil, kesalahan sekecil apapun dalam kecepatan jatuh dan orientasi setiap simbol dapat memengaruhi kemungkinan dan kualitas pil. Sedikit kesalahan tidak bisa ditoleransi. Api merah di bawah kendalinya menjadi semakin menyilaukan. Sebagian besar kuali Liu Shen telah dibungkus di dalamnya. Dari kejauhan, kuali telah berubah menjadi bola api besar. Di kuali, lapisan pola warna-warni mulai terlihat. Di dalam kuali, suara itu juga berubah menjadi suara gemuruh yang dalam. Itu keras, lalu lembut, yang tampaknya cukup aneh. Wajah Liu Ming kusam, tapi matanya samar-samar menunjukkan lampu hijau. Puff. Petik 2. Ada suara berderak teredam di kuali. Suaranya tidak keras, tetapi wajah Liu Ming berubah suram, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia menghentikan api kuali dan mengangkat penutup kuali. Kepulan asap membumbung dan membubarkan diri. Ada beberapa partikel abu-abu yang tersisa di kuali. Wajah Liu Ming sudah kembali normal. Kesulitan penyempurnaan dari pil penempaan tulang jingang jauh lebih tinggi daripada pil roh Yun, jadi dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk memperbaikinya dengan sukses. Setelah membersihkan pil limbah di Liu Shen Cauldron, dia duduk bersila untuk sementara waktu. Setelah menyesuaikan pikirannya, dia meraih, dan satu dari 9 jimat penyimpanan yang tersisa secara otomatis terbang ke tangannya. Setelah menghancurkannya, tumpukan besar bahan alkimia sekali lagi muncul di depan Liu Ming. Upaya kedua dimulai. Gagal, masih gagal. Meskipun dia siap secara mental, kesulitan memperbaiki pil temper tulang jingang telah jauh melebihi harapannya. Untungnya, dia berada di ruang misterius, yang memungkinkannya untuk mencoba tanpa henti. Selama 3 tahun penuh, Liu Ming akhirnya menyempurnakan pil penempat tulang jingang pertama setelah mengalami ratusan kali kegagalan. Permukaan pelet menunjukkan kilau hitam pekat seperti logam, dan ada bintik-bintik emas yang berkedip dengan cahaya redup. Itu terlihat sangat tidak teratur. Bab 840, kuasai tekniknya. Meskipun pil ini hanya seukuran ibu jari, itu cukup berat di tangan. Pil ini juga sangat harum selama proses pemurnian, tetapi setelah menjadi pil, tidak memiliki aroma eliksir sedikit pun.
Mereka yang tidak pandai mengidentifikasi eliksir akan berpikir bahwa mereka tertipu. Liu Ming memperhatikan dengan tenang untuk beberapa saat, dan dia akhirnya menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya. Ramuan ini tidak terlihat bagus, tetapi seseorang dengan pikiran surgawi yang tajam masih bisa merasakan kekuatan obat yang melimpah di dalamnya. Ini adalah pil penempat tulang jingang asli. Hanya saja kemurniannya tidak tinggi, hampir mencapai sekitar 50%, ramuan kelas normal. Setelah memikirkannya di benaknya, dia menyimpan ramuan ini dan mengambil jimat penyimpanan lain dengan cara yang sama. Di waktu berikutnya, dia berkonsentrasi pada pemurnian pil. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. Setelah menyempurnakan siang dan malam selama 1 tahun lagi, tingkat keberhasilan pil temper tulang jingang akhirnya mencapai 10%. 10 tahun kemudian, tingkat keberhasilannya meningkat menjadi sekitar 30%. Pada tahun ke-12, Liu Ming akhirnya meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil temper tulang jingang menjadi 50% melalui uji coba yang tak terhitung jumlahnya. Di tahun ini, dia secara tidak sengaja menghasilkan ramuan tingkat sempurna. Pada tahun ke-13, tingkat keberhasilan pil tempering tulang jingang mencapai sekitar 60%, tetapi kemungkinan menyempurnakan eliksir kelas tanpa celah masih sangat rendah. Adapun pil tempering tulang jingang kelas bumi, itu tidak pernah muncul sekalipun. Pada tahun ke-15, Liu Ming nyaris tidak meningkatkan tingkat keberhasilan pil temper tulang jingang menjadi 70%. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah mencapai kemacetan dalam menyempurnakan pil penempa tulang jingang. Mungkin mustahil untuk mendapatkan lebih banyak kemajuan dengan menginvestasikan lebih banyak waktu di dalamnya. Dan menempa, memperbaiki ramuan kelas sempurna, tidak hanya bergantung pada teknologi alkimia. Bahan alkimia juga sangat penting. Potongan kecil cangkang kura-kura luwu yang diperoleh dari Feng Qingmo seharusnya hanya kura-kura luwu tahap awal real pellet state, jadi kualitasnya tidak begitu bagus. Ditambah bahan pembantu itu juga dibeli di pasar dengan tergesa-gesa, dia cukup puas dengan tingkat keberhasilan seperti itu dan dapat memperbaiki eliksir kelas yang sempurna. Pada hari ini, Liu Ming memurnikan pil penempat tulang jingang lainnya, lalu dia menjauhkan ramuan itu dan meluncurkan sebuah simbol. Liu Shen Cauldron di depannya tiba-tiba terbang dan kembali ke lengan bajunya. Liu Ming berdiri, meregangkan otot-ototnya dan melirik sudut ruang. Tidak jauh, Feier dan Xier masih berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan magis mereka. Feier sekarang telah berubah menjadi 9 anak laki-laki identik, samar-samar berkedip di udara. Gerakan itu cukup mempesona. Sepertinya dia memperhatikan tatapan Liu Ming. Tiba-tiba, 9 anak laki-laki membentuk formasi dan membuka mulut mereka di dinding gas selebar belasan meter. 9 kelompok bola api abu-abu menyembur keluar dan bergabung menjadi pilar api tebal di udara, menghantam dinding gas dengan keras. Boom! Petik 2. Dengan semburan cahaya abu-abu, dinding gas padat asli terkorosi oleh api hantu. Lapisan permukaan benar-benar tampak meleleh. Selain itu, api hantu tampaknya dapat terus menyala untuk sementara waktu. Tidak buruk. Melihat situasi ini, sedikit pujian melintas di mata Liu Ming saat dia memuji. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Gadis berbaju tule hitam, Xier, di sana tampaknya telah memperhatikan pujian Liu Ming kepada Feier, jadi dia mendengus enggan saat dia membuat gerakan. Tule hitam menari-nari di sekujur tubuhnya saat bintik-bintik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya. Bintik-bintik cahaya kuning berkumpul di atasnya menjadi batu padat, lalu batu-batu itu berkumpul menjadi gunung kecil setinggi sekitar 30 meter. Xier memutar tubuhnya, dan dengan lembut mengarahkan satu tangannya ke dinding gas di depan. Gunung kuning kecil menghilang dalam sekejap. Suara keras. Gunung kecil setinggi 30 meter itu menghantam dinding gas dengan keras. Dinding gas berkelap-kelip liar di bawah pukulan itu. Retakan muncul dari udara tipis di permukaan, hampir runtuh di tempat. Besar, tampaknya kalian tidak mengendur selama belasan tahun ini. Kalian berdua telah menunjukkan beberapa kemajuan. Liu Ming mengangguk ke arah mereka berdua dan berkata. Setelah beberapa kata penyemangat, dia membiarkan keduanya terus berlatih. Dia kemudian berjalan ke Celestial Tablet tidak jauh. Liu Ming melihat tablet batu setengah hitam dan setengah putih, dan dia selalu merasa bahwa itu sangat mirip dengan tablet batu keberuntungan yang dia lihat di konferensi Tianmen sebelumnya.
Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut untuk menghilangkan pikiran-pikiran ini, lalu dia menekan telapak tangannya pada tablet batu dan menyalurkan kekuatan mental ke dalamnya. Murid iblis ilusi di tablet batu terbuka. Saat berikutnya, dia dibawa ke dalam ilusi dengan hanya langit yang redup. Melihat sekeliling, ada gurun tandus. Pilar batu yang tak terhitung jumlahnya seukuran seseorang dimasukkan ke dalam lautan pasir. Itu tampak tak berujung. Di atas gurun, angin kencang bertiup melalui hutan batu dari waktu ke waktu, membuat suara hantu yang menusuk telinga dan menjerit. Seseorang tidak bisa berdiri diam di hutan batu ini. Ini adalah lingkungan khusus yang dia simulasikan untuk berlatih teknik tiga bayangan Mirage. Omong-omong, dia telah berlatih teknik Fata Morgana ini selama puluhan tahun, tetapi dia belum mencapai tahap yang sempurna. Selama bertahun-tahun, dia juga menghabiskan banyak energi untuk latihan ini. Alasan mengapa dia tidak mencapai tahap yang sempurna adalah ketika dia menguasai dua pantasem, dia akan menemui hambatan. Tampaknya hanya ada satu perbedaan antara tiga pantasem dan dua pantasem, tapi perbedaannya sangat jauh. Jelas tertulis di jimat giok yang didapat Liu Ming saat itu. Ketika dia berlatih sampai tahap yang sempurna, dia bisa mengeluarkan tiga pantasem. Tidak hanya itu, akan ada juga efek khusus yang terwujud. Efek ini agak mirip dengan teknik doppelganger dari Demon Flying Skull, kecuali bahwa proses perwujudan pantasem dapat dipertahankan terlalu lama. Itu juga membutuhkan kontrol kekuatan yang halus. Ketika pembangkit tenaga listrik pendahulu menciptakan teknik seperti itu, dia tidak membidik kerusakan tinggi dari pantasem, tetapi dia ingin membuatnya lebih realistis untuk mencapai efek membingungkan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, materialisasi yang disebutkan oleh jimat giok adalah untuk memungkinkan pantasem memiliki fluktuasi kekuatan spiritual tertentu untuk mencapai efek memalsukan musuh. Liu Ming mengagumi pendahulu yang menciptakan teknik ini. Selama bertahun-tahun, teknik tiga bayangan Mirage telah memberinya banyak bantuan selama pertempuran. Namun, ketika dia menghadapi seorang kultivator tingkat yang lebih tinggi, lawan akan sering melihat melalui posisinya. Tahap sempurna dari teknik tiga bayangan Mirage membutuhkan banyak waktu untuk berlatih. Ini juga merupakan alasan utama mengapa teknik ini disimpan di sekte dan kurang diperhatikan. Kali ini, Liu Ming masih bisa tinggal di ruang misterius ini selama sekitar 17 tahun setelah mengecualikan waktu yang digunakan untuk memurnikan pil. Masih ada banyak waktu, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolah teknik ini secara menyeluruh ke tahap yang sempurna. Liu Ming berdiri di hutan batu dengan mata sedikit menyipit. Tiba-tiba, dengan satu gerakan, dia berubah menjadi sosok hitam samar yang bergerak cepat di hutan batu. Embusan angin seperti gelombang laut, sewenang-wenang mendorong sosok itu. Hutan batu di sekitarnya juga sangat lebat. Dia perlu mengubah arah dari waktu ke waktu untuk menghindari menabrak pilar batu. Dalam keadaan ini, kecepatan Liu Ming semakin cepat, secara bertahap membentuk garis hitam. Tiba-tiba, sosoknya menjadi kabur, dan dua bayangan kabur lainnya tiba-tiba muncul di sampingnya. Tiga sosok hitam itu sangat cepat. Mereka harus menghindari pilar batu dari waktu ke waktu, jadi mereka membentuk tiga bayangan hitam yang terjun ke hutan batu tak berujung. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat angin menderu menjadi. Pasir kuning yang menghantam hutan batu juga mengeluarkan suara gemeretak yang keras. 1 jam, 2 jam, setelah 5 jam, Liu Ming sudah berkeringat deras, dan kekuatan fisiknya mulai agak berlebihan. Kekuatan angin dan pasir di hutan batu sangat kuat. Mempertahankan kecepatan tinggi melawan angin untuk waktu yang lama secara alami akan menghabiskan banyak kekuatan fisik dan kekuatan spiritual. Selain itu, dia juga harus mengendalikan dua pantasem untuk menyesuaikan arah tepat waktu, yang menyebabkan beban berat pada kekuatan mental. Meskipun Liu Ming cukup lelah, dia tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia semakin cepat dan semakin cepat. Dia harus beradaptasi dengan batas dua pantasem sehingga dia hanya memiliki kesempatan untuk menyingkat pantasem ketiga. Hanya ketika orang menghadapi batas mereka, mereka akan meledakkan potensi batin mereka. Ini juga merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menerobos kemacetan. 3 bulan berlalu. Cara ini memang cukup efektif, meskipun pantasem ketiga masih jauh dari kata padat, gerakannya menjadi lebih lincah dan aneh. Harus dikatakan bahwa dia sudah beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini. Saat bolak-balik,
Dia telah belajar menyesuaikan sudut tubuhnya untuk mengurangi hembusan angin di wajahnya, memungkinkan dia untuk bergerak maju tanpa hambatan. 1 tahun kemudian, Liu Ming telah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan seperti itu dan secara bertahap terintegrasi ke dalamnya. Dampak angin dan pasir pada tubuhnya dan dua pantasem semakin kecil, mereka bahkan bisa diabaikan. Dia tampak lebih nyaman bergerak di hutan batu sambil mengendalikan dua pantasem pada saat yang bersamaan. Namun sayangnya, dia masih belum berhasil menembus kemacetan tersebut. Meskipun dia terus mencoba untuk menyingkat pantasem ketiga hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Sebagai upaya terakhir, Liu Ming harus meningkatkan kesulitan budidaya dengan menggandakan kepadatan hutan batu dan mengubah badai pasir di sini menjadi badai salju. Dalam dingin yang menggigit, dampak pada tubuh secara alami jauh lebih besar daripada angin pasir. Bisa juga mengasah teknik budidaya ini. TL